Perjalanan membangun sebuah bisnis itu sama dengan perjalanan kita mendaki sebuah gunung. Jadi memerlukan persiapan yang matang dan kita harus siap secara keilmuan gunung itu seperti apa, lalu keahlian apa saja yang kita butuhkan pada saat kita melakukan sebuah pendakian, perlengkapannya apa saja, dan yang tidak kalah penting adalah dengan siapa kita melakukan pendakian sebuah gunung. Jadi kali ini kita akan membahas pentingnya memiliki teman atau circle pergaulan di saat kita sedang membangun sebuah bisnis. Ibaratkan sebuah perjalanan pendakian sebuah gunung, pada saat melakukan pendakian, itu kan kita harus membawa logistik, ada makanan di situ, ada pakaian hangat di situ, ada tenda, alat masak, alat-alat pendukung lainnya. Nah, ini semua tidak bisa tersimpan dalam satu tas ransel. Jadi kalau kita mendakinya seorang diri, bebannya itu sangat berat. Biasanya dalam pendakian sebuah gunung itu kan terbagi, ada beberapa orang dalam satu grup, beban-beban semua itu nanti dibagi ke orang-orang tersebut. Misalkan ada 5 orang yang melakukan pendakian. Jadi ada yang bawa tenda 1 orang, lagi satunya ada fokus dia membawa peralatan masak, baru kemudian yang lainnya bisa diisi dengan pakaian pribadi atau perlengkapan-perlengkapan lainnya yang diperlukan. Nah, sehingga pada saat kita melakukan pendakian sebuah gunung, di situ kan ada campingnya kita di situ, ada ngecampnya kita di situ, belum lagi ketika jalannya itu terjal atau ada jurang, atau ada jalan yang terputus sehingga membutuhkan tali yang harus dipasang. Nah, ini semua peralatan-peralatan tempur yang harus kita persiapkan. Dan ini tidak bisa dilakukan seorang diri, jadi harus bergrup. Jadi, kesuksesan sebuah pendakian itu bergantung kepada siapa orang-orang yang kita ajak melakukan pendakian. Di samping juga stamina tubuh kita yang kuat. Nah, dalam konteks perjalanan membangun bisnis, setiap manusia itu memiliki keterbatasan terhadap keilmuannya, memiliki keterbatasan terhadap waktu lama pengalamannya dia hidup di dunia ini, apalagi untuk yang pemula ya, orang-orang yang baru terjun di dunia bisnis, pengalamannya masih sangat terbatas, keilmuannya masih sangat terbatas, dan mereka ini masih belum mengerti bisnis itu seperti apa gitu loh. Makanya di saat melakukan perjalanan sebuah bisnis, kita memerlukan orang-orang yang menemani langkah demi langkah proses perjalanan kita menuju puncak kesuksesan. Jadi, orang-orang ini, orang-orang yang berada di sekitar kita ini, adalah orang-orang yang bisa membantu kita, bisa mensupport kita, mensupport dalam artian tidak hanya mensupport dari keilmuan ya, atau sharing pengalaman segala macam, tapi juga mensupport secara energinya. Jadi, kehadirannya beliau, kehadirannya orang-orang ini, itu yang kita sangat perlukan. Jadi di saat kita misalkan hari ini kita semangat nih, kita memiliki sebuah ide untuk kita eksekusi dalam sebuah bisnis, minggu depannya kita tiba-tiba drop, motivasinya kendor. Nah, di saat seperti itu, diperlukan orang-orang, lingkaran dalam kita, yang bisa memacu terus semangat kita untuk terus bertumbuh, untuk terus mempelajari hal-hal yang baru, seperti itu. Jadi, dengan siapa kita berteman, dengan siapa lingkungan pertemanan kita, ini akan mempengaruhi bisnis kita ini akan jadi sebesar apa, akan jadi seperti apa, gitu. Pertemanan ini, idealnya, itu dilakukan dengan teman-teman kita ini, idealnya itu dilakukan ada pertemuan rutin ya, secara fisik yang hadir, bukan secara online ya, secara fisik, paling tidak 1 minggu itu 1 kali.
Jadi dengan kita hadir bertemu 1 minggu sekali, maka nantinya orang-orang ini akan bisa saling sharing tantangan apa yang dihadapi di bisnisnya masing-masing. Nah, ketika ada salah satu teman kita yang sharing mengenai problem dari bisnisnya, kita juga bisa ikut belajar terhadap problem yang dia hadapi. Begitupun juga ketika ada teman kita yang memiliki ilmu baru, kita juga bisa belajar ilmu-ilmu baru yang kemudian menjadikan kita untuk tetap relevan dan mencegah terjadinya problem yang bisa kita mitigasi dengan adanya ilmu yang baru ini. Seperti itu. Jadi, untuk bisa meraih kesuksesan di dalam bisnis, pertemanan itu sangat penting, teman-teman. Jadi, posisinya itu benar-benar sangat krusial. Jadi, namanya manusia, kita tidak bisa untuk tetap memastikan kondisi kita ini stay terus-menerus dengan semangat optimisme yang 100%, semangat terus gitu. Ada kalanya kita itu low motivasi, ada juga kalanya ketika ada masalah yang datang, kita nggak ngerti cara pemecahan masalahnya itu seperti apa. Nah, teman-teman kita ini yang akan membantu kita, yang akan mementori kita, yang akan menjadi guru bagi kita untuk bersama-sama memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi, jika ada quote yang mengatakan, siapa dirimu 5 tahun ke depan, itu bergantung kepada siapa 5 orang terdekatmu saat ini. Jadi, apa gambaranmu 5 tahun ke depan, itu adalah gambaran karakter 5 orang terdekatmu saat ini. Apa energimu 5 tahun ke depan, itu adalah gambaran energi 5 orang terdekatmu pada saat ini. Jadi ini memang benar-benar real, teman-teman ya. Jadi dengan siapa kita bergaul, setiap minggunya itu akan saling mempengaruhi antara kita dan teman kita. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki energi yang sangat positif, energi yang ketika salah satunya mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya, baik itu yang luar biasa maupun pencapaian yang tidak terlalu luar biasa, tapi grup ini benar-benar sangat happy gitu loh ketika melihat salah satu temannya ini memiliki sebuah pencapaian. Nah, berbeda dengan ketika ada orang yang melihat orang lain bertumbuh atau mencapai sebuah kesuksesan, mereka jadi nggak happy. Ini akan sangat berbeda hasilnya. Makanya tugas kita adalah kita memang harus benar-benar menjaga siapa orang-orang terdekat kita ini. Energi mereka, energi kita, itu akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dan bisa dipastikan, ketika energi kita ini tidak sama gitu ya, yang satunya energinya bertumbuh, yang satunya energinya tidak suka melihat seseorang berhasil, ini juga nggak bakal mereka itu berada dalam satu grup yang sama. Seperti itu. Jadi, ketika kita memiliki semangat untuk bertumbuh, apalagi di jalur bisnis, kita harus benar-benar cari 5 orang teman terdekat kita yang bisa kita temui setiap minggunya secara fisik. Jadi kita bisa belajar bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana logika berpikirnya ketika merespon suatu peristiwa. Itu seperti apa? Nah, orang-orang ini yang akan kita pelajari, terutama untuk orang-orang yang baru pemula. Kita harus lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang kapasitasnya itu 10 kali, bahkan 100 kali lipat daripada kita. Jadi, pastikan frekuensi kita ini bisa sama dengan orang-orang yang 10 kali, bahkan 100 kali lipat di atas kita secara capital, ekonomi bisnisnya ya. Jadi, mungkin ada pertanyaan, bagaimana caranya kemudian kita bisa bergaul dengan orang-orang yang memiliki kapasitas bisnis, size bisnisnya itu 100 kali lipat di atas kita. Dari sistem energi yang membedakan kita dengan para senior kita gitu ya, para orang-orang yang lebih pengalaman daripada kita, itu hanya kapitalnya saja. Tapi secara energi, orang-orang ini itu sama, teman-teman. Jadi semangatnya,
cara memandang problem atau topik permasalahannya, energinya, itu sama. Jadi yang membedakan itu adalah dia sudah nyampe duluan, sedangkan kita sedang menuju ke sana. Jadi tidak perlu minder atau bahkan merasa malu karena keilmuan saya masih jauh di bawah beliau, jadi kita masih belum berani untuk berteman dengan beliau. Jadi nggak usah seperti itu. Jadi biasanya ketika kita sudah bisa tanda-tandanya untuk mengetahui apakah kita bisa satu frekuensi dengan orang-orang yang 100 kali lipat di atas kita, dilihat dari apakah kita bisa bercanda dengan mereka. Jadi sebelum mengobrolkan hal-hal yang serius terkait teknis bisnis seperti apa, strateginya seperti apa, coba kita cek dulu, ini bercandaan kita ini sudah bisa masuk atau belum. Kalau bisa masuk, berarti ada potensi untuk kita berada di lingkar pertemanan orang tersebut, lingkar pertemanan orang-orang hebat tersebut, gitu. Jadi lingkar pertemanan itu benar-benar sangat-sangat krusial posisinya, karena kita tidak mungkin membahas hal-hal yang sifatnya pertumbuhan, apalagi di bisnis, itu dengan orang yang tidak memiliki minat di bidang yang sama. Industri bisnisnya nggak jadi masalah kalau berbeda. Yang penting sama-sama berada di bisnis. Karena topik pembicaraannya, bagaimana penjualannya, bagaimana mengatur karyawannya, bagaimana ekspansinya, bagaimana urusan operasionalnya yang lainnya, itu sama. Kendala dan persoalannya itu sama, teman-teman. Jadi, itu peran dan fungsi pertemanan yang harus benar-benar kita jaga. Nah, tugas kita selanjutnya itu adalah kita juga harus benar-benar bisa dibilang hati-hati ya. Kita harus benar-benar hati-hati banget ketika kita bertemu dengan orang-orang yang energinya itu bukan energi bertumbuh gitu, tapi dia nggak suka ngelihat orang bertumbuh. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Jadi kalau peribahasa bilang, karena nila setitik rusak susu sebelanga, gitu. Jadi kita tidak pernah tahu, mungkin ada suatu ketika di saat kita lagi tidak bagus kondisi energinya, low motivasi segala macam, terus ada teman datang tiba-tiba, terus dia bilang, wah itu idemu nggak bakal bisa berjalan, itu nggak masuk akal untuk dijalankan, itu hal yang sangat mustahil, gitu kan. Nah, terus kita langsung percaya begitu saja. Nah, ini akan mempengaruhi kita dan akhirnya membuat kita untuk berpikir kembali dan bahkan bisa membuat kita untuk menyerah. Gitu. Saya ada satu cerita lucu gitu ya. Jadi pada saat awal-awal kita merintis sebuah bisnis, saya diliputi oleh rasa takut untuk mulai melangkah. Rasa takut yang paling basic pada saat itu adalah karena saya kan sudah beberapa kali mengalami kebangkrutan gitu ya, kejatuhan. Nah, di saat entah kejatuhan yang keberapa gitu, di saat kita mau mulai lagi, muncul rasa takut, ini apakah kita bisa makan nanti dengan bisnis ini gitu. Itu rasa takut yang terjadi di saat kita sudah digempur habis-habisan, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, sampai di satu titik kita tuh benar-benar mau bangkit itu susah banget. Dan ada teman yang justru bilang, sebagian teman-teman saya itu bilang, janganlah terlalu beresiko segala macam. Jangan ambil itu, terlalu berbahaya. Resikonya terlalu besar gitu loh untuk kita eksekusi. Tapi ada satu orang ini, teman saya datang, lalu dia bilang, kalau rasa takutmu itu adalah karena kamu takut tidak bisa makan, justru saat itulah kamu harus memulai. Justru pada saat itulah waktu yang tepat untuk memulai. Karena sesuatu yang bagus, itu dimulai dari rasa takut. Jadi dengan kita memiliki rasa takut, berarti kita itu tandanya kita itu lagi hati-hati. Kita benar-benar memikirkan dan waspada gitu. Tapi kalau kita ingin mengeksekusi sesuatu tidak ada rasa takutnya sama sekali, nah bisa jadi kita tidak memperhitungkan segala potensi problem atau ancaman yang datang ke depannya gitu. Jadi
Karena satu statement teman saya ini, yang benar-benar bertolak belakang dengan statement kebanyakan orang, itu akhirnya mengubah jalan cerita hidup saya, mengubah jalan cerita perjalanan bisnis saya, gitu. Itu bener, itu kan kalimat yang sangat simple ya, sederhana, tapi berlawanan dengan opini dari sekian banyak orang yang saya temui. Nah, kemudian saya melakukannya, dan akhirnya kita tetap bisa bangkit. Kita benar-benar bisa bangkit. Andai kan pada saat itu saya tidak memiliki seorang teman yang mengucapkan kalimat itu, mungkin saya tidak akan mencoba kesempatan untuk bangkit lagi. Seperti itu. Lalu ada juga yang saya dapatkan dari lingkaran pertemanan saya adalah ketika misalkan saya pada suatu ketika kita memiliki problem masalah yang benar-benar menurut kita tuh sangat pelik. Benar-benar sangat pelik, kondisinya berat. Orang-orang pasti bilang, kebanyakan orang pasti bilang, gimana caranya untuk menghindar dari masalah itu? Atau udah waktunya kita untuk berhenti. Kayaknya ini nggak cocok untuk kita. Atau bahkan bilang, udahlah, sampai di sini aja. Gitu. Mungkin ini memang bukan jodohnya. Mungkin dari segi perhitungan yang tidak kasat matanya ini nggak pas gitu, nggak sesuai dengan kita. Gitu. Kebanyakan orang bilangnya itu seperti itu. Tapi lagi-lagi, ada salah satu teman saya lagi bilang, kalau kita lagi menghadapi problematika hidup yang berat, kita sedang dihantam oleh kerasnya kehidupan, dia balik menanyakan kepada saya, cita-citamu apa? Dreammu itu apa? Lalu saya bilang, dream saya adalah menjadi seperti ini. Gitu. Kita ingin sukses, bisnis kita ingin tumbuh sekian, segala macamnya, bla 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 bla. Saya ceritakan seperti itu. Lalu teman saya bilang, nah berarti problematika yang datang pada saat ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita tetap kuat, menjadi diri kita yang baru, yang akhirnya nanti bisa mencapai dream yang kita inginkan di awal. Semakin besar dreamnya, semakin besar angka di dream yang kita tulis, otomatis kan kekuatan otot kita untuk merealisasikan dream tersebut itu juga harus bertumbuh. Jadi otot yang dimaksudnya adalah otot mentalitinya, harus dilatih bagaimana ketika persoalan level 1 itu muncul, kita bisa nggak habis itu naik lagi ke level persoalan hidup level 2, naik sampai ke level 100 gitu loh. Jadi ada satu orang yang memberikan pandangan yang sangat berbeda. Bukannya menyuruh kita untuk berhenti atau menyuruh kita untuk ini memang tidak jodoh dengan kita segala macam, tapi justru dia memberikan pandangan bahwa ini sudah tanda-tandanya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita dengan cara didatangkan program latihan, problem-problem kehidupan yang membuat kita tuh berat. Tapi ketika kita bisa melewatinya, otomatis kapasitas keilmuan kita, kapasitas diri kita sebagai pengusaha itu juga akan bertumbuh sehingga kita siap untuk mencapai dream yang kita tulis, gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang tidak tertulis dan tidak ada di textbook, ini murni dari perjalanan hidup orang-orang yang jauh di atas kita. Ini yang akan membantu kita untuk terus melangkah. Jadi, ibaratkan sebuah gunung gitu ya. Gunung kan tinggi. Kita tidak punya eskalator dari bawah, dari base camp bawah, untuk langsung tembus ke puncak. Untuk bisa kita sampai di puncak, kita mulai dari satu langkah kecil, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 100 langkah, 1000 langkah, baru kemudian kita bisa berada sampai di puncak. Nah, di tengah perjalanan ini, itu banyak sekali halang dan rintangannya. Makanya kita benar-benar memerlukan orang-orang yang menemani proses pendakian kita, yang ngasih tahu nanti 100 meter ke depan, setelah melewati tikungan ini, setelah ada pohon ini, nanti ada seperti ini. Rintangan ini dihadapi dengan cara yang seperti ini. Jadi ada yang ngasih tahu kita.
Tapi kalau kita tidak punya orang-orang di sekitar kita, kita jalan gitu aja, tahu-tahu di setelah belokan ada pohon, tahu-tahu di sana ada entah jalannya longsor, atau ada pohon beracun, atau bahkan ada hewan buas di sana. Ya kita akan menghadapi bencana itu tanpa kita tahu gitu loh. Tanpa kita memiliki kesempatan untuk melakukan mitigasi sebelumnya. Gitu. Jadi, lingkungan pertemanan yang sehat, lingkungan pertemanan yang benar-benar kuat, itu adalah modal yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dan saya yakin, pengusaha-pengusaha besar di luar sana, orang terkaya di Indonesia gitu ya, pasti beliau-beliau ini memiliki lingkar pertemanan yang sangat-sangat positif dan sangat-sangat kuat. Dan mereka memiliki frekuensi yang sangat-sangat sama gitu ya. Dan pertemanan itu, jadi kita bayangkan kalau kita berteman itu pasti kan ada proses fase hidup jatuh bangunnya di situ. Jadi ketika kita memiliki pertemanan yang kita benar-benar bisa ngelihat dia dari awalnya itu belum punya apa-apa, terus kemudian punya kantor, kemudian stafnya bertambah, kemudian sampai akhirnya kemudian bisa sukses besar membangun beberapa cabang dalam waktu sekian tahun, kemudian mobilnya juga berganti jadi lebih mewah segala macamnya. Nah ini kan sesuatu yang benar-benar proses seseorang dari nol kemudian dia sampai berhasil, ini benar-benar suatu pembelajaran yang juga bisa kita pelajari gitu. Kita menjadi saksi hidupnya sebuah proses bisnis yang berjalan, perjalanan hidup seseorang dari nol sampai kemudian dia sukses besar. Ini hal-hal semacam ini yang tidak bisa kita dapatkan dari YouTube atau dari televisi gitu. Jadi memang benar-benar kita bisa dapatkan dari pergaulan kita sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu faktor sukses terbesar seorang pengusaha itu adalah lingkar pertemanannya. Jadi, lingkar pertemanan ini yang akan nantinya membawamu ke level kesuksesan yang seperti apa. Gitu. Bahkan ketika saya pribadi ingin memulai sebuah bisnis, yang sebelumnya saya belum bertemu dengan lingkaran pertemanan saya saat ini, kita nggak berani untuk mencapai suatu angka target tertentu gitu. Tapi kemudian ada teman-teman saya yang jauh lebih senior daripada saya, kemudian mengeluarkan angka-angka yang sangat fantastis itu, yang benar-benar belum pernah saya dengar sebelumnya. Ada yang bilang 100 miliar, ada yang bilang 1 T, bahkan ada yang 100 T. Nah ini kan asing ya di telinga saya untuk pertama kali mendengar itu ya. Cuman kemudian kita bergaul secara terus-menerus bertahun-tahun, dan tidak terasa, ajaibnya adalah ada di satu momen, dan saya mengikuti teman-teman saya ini belajar kemana saya ikut. Mereka mengikuti acara apa, saya kejar. Gitu. Jadi karena posisinya adalah kita sebagai junior gitu ya, dan beliau-beliau ini adalah orang-orang yang jauh lebih senior daripada saya. Jadi kita mengikuti jejak mereka. Mereka pergi kemana kita ikut. Mereka ke kanan kita ikut ke kanan. Mereka ke kiri kita ikut ke kiri. Tapi tentunya kita sudah harus punya pondasi yang kuat ya. Kita harus memiliki pondasi bahwa yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang memiliki frekuensi yang positif, energi yang positif, dan tidak keluar dari nilai-nilai ketuhanan. Nah, sampai suatu ketika, cara saya mengikuti kemana mereka pergi ini, akhirnya membawa saya bertemu dengan orang-orang yang memang secara size bisnis itu gede banget. Jadi saya pun juga tidak menyangka gitu. Oh ternyata kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah sekaliber itu. Nah, seandainya saya tidak memiliki teman-teman yang luar biasa hebatnya ini, tidak akan terpikirkan juga oleh saya untuk memiliki angka tersebut atau bahkan berteman dengan orang-orang yang memiliki kapasitas 1000 kali lipat di atas saya. Jadi
dengan adanya pertemanan ini, akhirnya kita terbiasa membicarakan angka-angka di angka mereka. Jadi bukan di angka saya ya. Jadi ketika kita bergaul dengan orang yang 100 kali lipat di atas kita, 1000 kali lipat di atas kita, angka-angka yang dibicarakan di dalam pertemuan setiap minggu itu adalah angka-angka mereka. Angka realisasinya mereka, plus angka dream-nya mereka yang mungkin 100 kali lipat daripada realisasi mereka gitu. Angka realisasi mereka saja mungkin 100 kali lipat dari realisasi saya gitu kan pada saat ini. Nah, akhirnya saya yang posisinya masih pemula gitu ya, ikut terbiasa membicarakan angka-angka mereka. Gitu. Dan akhirnya karena kita terbiasa mengikuti cara berpikir dan terbiasa dengan angka-angka mereka, akhirnya kita pun juga sampai di level mereka pada tahun tertentu, gitu. Jadi yang harus dipastikan di sini ketika kita berbicara dengan teman-teman kita yang jauh lebih hebat daripada kita 100 kali lipat, itu adalah pastikan kita nyambung dulu. Nyambung dari sisi bercandaannya aja dulu. Kemudian ketika membahas hal-hal yang serius, itu kemudian akan mengalir dan kemudian kita akan menjadi terbiasa dengan angka-angka mereka. Awalnya mungkin agak kaget gitu ya. Masa sih segini gitu? Masa sih kita bisa sampai di level itu? Segala macam ketidakpercayaan diri kita. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi terbiasa dan lama-lama kita juga akan nggak nyangka juga gitu. Kok bisa tiba-tiba kita berada di level ini? Kok bisa kita kemudian mendekati angka-angka yang biasa teman-teman kita ini bicarakan, gitu. Jadi, poin terbesar, faktor terbesar seorang pengusaha untuk bisa meraih kesuksesan di bisnis itu adalah faktor pertemanannya. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa gurunya, dengan siapa mentor-mentornya. Jadi, kalau kita belum ketemu sama orang-orang seperti ini, cari. Harus benar-benar cari. Jadi, sebelum memutuskan industrinya apa yang mau kita lakukan, segala macamnya, di tengah keterbatasan resources yang kita punya, satu-satunya cara yang harus kita lakukan itu adalah cari dulu teman kita ini siapa. Community yang mau kita ikuti itu community yang seperti apa. Karena dari sana, itu adalah modal yang sangat-sangat besar untuk kita. Jadi, orang-orang baik ini, itu banyak di luar sana. Cuman memang untuk menemukan mereka, itu tidak mudah, teman-teman. Jadi, agak susah memang, tapi juga tidak terlalu susah gitu loh. Gampang-gampang sulit, istilahnya. Jadi, untuk menemukan orang-orang baik, itu memang juga perlu effort. Jadi effortnya itu dalam artian juga bukan berarti effortnya itu kita harus melakukan entertain atau segala macam ya. Enggak, jadi effort yang dimaksud di sini itu adalah sebelum kita bisa bertemu dengan orang-orang ini, kita harus jadi baik dulu. Kita harus jadi baik dulu, energi kita harus baik dulu, baru kemudian nanti semesta ini yang akan menuntun kita, menggiring kita untuk bertemu dengan orang-orang ini. Gitu. Bahkan orang yang kemudian bertemu gitu ya, bisa jadi mereka nggak cocok gitu loh. Kemudian mereka keluar. Jadi pertemanan yang saya rasa baik orang-orangnya, bisa jadi bagi orang lain itu tidak baik. Tapi begitu juga sebaliknya, bagi orang lain pertemanan ini baik, bagi saya bisa jadi itu tidak baik. Balik lagi ke frekuensi dan energinya masing-masing. Jadi mau dipaksakan seperti apapun, kalau energi dan frekuensinya ini nggak sama, nggak bakal bisa berteman. Gitu. Sehingga pertemanan kita itu adalah cerminan diri kita, teman-teman. Jadi, kalau diri kita ini fokusnya di level energi tertentu, maka pertemanan kita pun juga di level tertentu. Gitu. Jadi, untuk kita bisa mengubah sesuatu, mengubah keadaan kita, bisa sukses di bisnis, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah 5 orang terdekat kita.
Bukan berarti kita tidak berteman dengan teman-teman lama kita ya. Tetap kita berteman dengan teman-teman lama kita. Cuman ini yang dimaksud adalah teman-teman yang memungkinkan untuk kita hadir secara fisik minimal 1 minggu sekali. Karena ini akan benar-benar mengubah jalan cerita hidup kita ke depannya. Seperti itu. Jadi, kenali dirimu, selalu ada potensi yang akan datang di depan. Sampai jumpa.